Kita beberapa minggu ini disuguhi dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang menggemaskan hati. Ya, bikin hati gemes banget gitu. Ya, Gus Miftah yang kemarin. Terus yang paling terakhir kita lihat di Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapet endorsan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endorsan ini. Karena apa? Ini susu kambing, guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya, ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya, guys. Beneran enak. Jangan lupa ya, guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya? Punya lu aja gue ambil, Jeng. Iya, enak loh, beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget. Dan jadi udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak, Jeng. Coba punya lu gue habisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, alhamdulillah ada kabar menggembirakan ini ya. Bawaslu akhirnya tegas ya, Gibran di Car Free Day di Jakarta itu melanggar aturan ya, diputuskan udah begitu, melanggar aturan. Nah masalahnya sekarang kalau sudah melanggar sanksinya apa gitu kan ya, biasanya kan ada sanksi ya. Mudah-mudahan ini bukan cuma ketegasan sesaat dari Bawaslu gitu, yang melanggar ya dihukum lah. Kita lihat dulu videonya dari Metro ya, kita lihat dari Metro nih. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui surat pemberitahuan yang ditempel di kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangky menjelaskan pihaknya telah merekomendasikan kegiatan pembagian susu oleh Gibran selaku cawapres nomor urut 2 saat kegiatan Car Free Day di wilayah Jakarta Pusat melanggar aturan. Nah ya, sudah diputuskan melanggar aturan. Nah cuman ya jadi masalah itu. Ini kita nggak tahu nih. Ketegasan Bawaslu ini, ketegasan yang memang benar-benar tegas, sehingga ada sanksinya nggak gitu. Ya, kita mau aturan itu ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai pemilu ini kesannya gimana ya. Ya kemarin kan di Batam, sampai dipolisikan Bawaslunya. Diterima pula sama polisi aduannya itu. Apa laporannya? Kok bisa? Bawaslu dilaporkan. Nah ini apakah nanti Bawaslu akan dilaporkan nggak? Ini kan udah ada Bawaslu Jakpus putuskan Gibran langgar aturan. Nah tuh. Tan Gibran bagi susu. Bentar, ulangi. Kegiatan pembagian susu oleh Gibran selaku cawapres nomor urut 2 saat kegiatan Car Free Day di wilayah Jakarta Pusat melanggar aturan. Pelanggaran hukum lain juga dinyatakan dalam kegiatan Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day merujuk pada pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, ada aturan lain juga yang dilanggar. Jadi pelanggarannya double-double nih. Pasalnya berlapis ya. Pertanyaan besarnya adalah,
Sanksinya apa? Ada sanksi etik, ada sanksi macam-macam ya. Sanksinya apa ini? Jangan diputuskan melanggar tapi nggak ada sanksinya. Ya percuma juga ada pelanggaran. Ya kan? Kalau nggak ada sanksinya ngapain ada pelanggaran? Ayolah Bawaslu, semangat. Tenang aja Bawaslu. Rakyat bersama kebenaran kok. Rakyat ini bersama kebenaran. Jangan takutlah Bawaslu. Jangan takut. Rakyat bersama kebenaran. Justru kalau Bawaslu ini takut-takut, nggak tegas, rakyat gemes sama Bawaslu. Begitu nggak sih? Ya, nanti kita simpulin nanti deh. Ini kita lihat dulu nih dari Metro nih. Putusan Bawaslu Jakarta Pusat dikeluarkan setelah mengklarifikasi Gibran. Yang kemarin diklarifikasi itu, yang waktu ditanya wartawan, dari mana asal susu yang, Daya, nah itu, yang kita sampai tersulir-sulir, udah diklarifikasi dan diputuskan bersalah ini, melanggar. Ya, merekomendasikan adanya pelanggaran. Lanjut. Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. HBKB. Pasal 7 ayat 1. Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema A. Lingkungan hidup, olahraga, dan C. A. Lingkungan hidup, B. Olahraga, dan C. Seni dan budaya. Nggak boleh ada politik. Nah itu HBKB pasal 2 ya. Ayat 2. Pasal 7 ayat 2. HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai, politik, dan sara, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Nah, ini gimana nih? Ya, itu ada dugaan pelanggaran itu. Nah, pertanyaan besarnya sayang, ya, ini alhamdulillah nih, Bawaslu udah kelihatan tegas ya. Kesimpulan kita nih, ketegasan Bawaslu yang menyatakan bahwasannya Gibran bersalah ya, melanggar aturan di acaranya dia bagi-bagi susu di Car Free Day, itu kita acungi jempol, kita apresiasi Bawaslu ya. Artinya setiap permainan, apalagi ini masalah politik ya, masalah masa depan bangsa, itu ada aturan yang harus ditegakkan. Di saat sudah diputuskan melanggar, apa sanksinya? Kita beberapa minggu ini disuguhi dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang menggemaskan hati. Ya, bikin hati gemes banget gitu. Ya, Gus Miftah yang kemarin. Terus yang paling terakhir kita lihat di Batam. Ya, di Batam tuh sampai Bawaslunya di Panwaslu apa Bawaslu itu kalau daerah itu sampai dipolisikan dan diterima laporannya oleh polisi. Nah itu kan memang area umum nggak boleh dipakai untuk itu kan ya, fasilitas umum ya, area umum, fasilitas umum seperti Welcome to Batam, itu tulisan Welcome to Batam. Nah itu sampai dipolisikan. Ketegasan Bawaslu ini ditunggu oleh masyarakat gitu. Bawaslu jangan takut-takut gitu, jangan takut diintimidasi, buka ke publik jadi rakyat tahu. Kalau Bawaslu takut-takut untuk ketegasannya, itu justru membuat rakyat ini makin gemes sama Bawaslu. Buat apa lagi pemilu? Sampai sudah ada ini curang perang. Ya, kita kepengen ini pemilu jadi pemilu damai. Nah, untuk ada kedamaian itu harus ada ketegasan dan keadilan. Aturan itu ditegakkan. Bawaslu ini sebagai badan pengawas pemilu, jalankan tugas kalian itu dengan baik. Sehingga rakyat ini yang melihat juga nggak sampai emosi gitu. Tapi ini alhamdulillah, kita apresiasi Bawaslu, kita apresiasi. Artinya mereka udah berani tegas. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Bawaslu dengan memutuskan Gibran melanggar aturan, lalu sanksinya apa? Jangan sudah melanggar aturan nggak ada sanksinya. Yang namanya pelanggaran harus ada sanksinya. Sanksi itu macam-macam, ya kan? Kalau memang ada pidana ya sanksi pidana lah.
Tapi kalau sanksinya yang lain ya gimana? Apa sanksinya? Itu yang ditunggu oleh rakyat. Kalian sepakat nggak? Kira-kira sanksinya yang cocok apa nih? Buat Gibran dan semua pasangan kalau melanggar yang seperti ini. Apalagi itu kesannya terulang-ulang ya. Pelanggaran ini. Sanksinya apa? Kalau ada pelanggaran begini. Itu yang kami tunggu. Saya, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah ditemukan pelanggaran, lalu sanksinya apa kakak? Sanksi dong, jangan takut, rakyat bersama kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.